سبيل الدموع سبيل مريح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين يا رب العالمين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majlis penuh barakah ini, Ar-Raudhah min Riyadil Jannah. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih berislam dan beriman, dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita khususkan salam kita kepada penulis kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'irin as-salina fid darain ridwanullahu alaihi, di mana dalam kesempatan yang terakhir kita telah membahas perkataan dari musannif, dari beliau, yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah di dalam salat. Jadi ini pembahasannya erat kaitan dengan fiqh, dengan fikih, di mana dalam kesempatan terakhir kemarin kita sampaikan bahwa orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka berarti yang pasti ya ia tidak boleh menjadi imam. Terus bagaimana kalau sendiri, kalau jadi makmum? Maka harus mendatangkan gantinya. Berupa apa? Berupa surat-surat pendek yang kadarnya kurang lebih sama dengan kadar panjang surat Al-Fatihah. Dan kalau ternyata tidak bisa juga, kalau ternyata surat-surat pendek pun tidak ada yang bisa dihafal, tidak ada yang bisa dibaca dengan benar, maka berarti dia mendatangkan gantinya berupa zikir-zikir yang banyak, yang kurang lebih sekadar panjang surat Al-Fatihah, seperti tasbih, tahlil, atau selainnya. Dan kalau masih belum bisa juga berzikir dalam bahasa Arab, tidak hafal atau belum benar pengucapannya, maka baginya adalah sakt atau wakaf, diam sekadar kurang lebih sepanjang orang membaca surat Al-Fatihah kemudian ruku'. Jadi bukan enggak sholat. Kalau ada orang yang belum bisa sama sekali, misalnya seperti mu'allaf, baru belajar, baru masuk Islam, langsung disuruh sholat, enggak bisa sholat, bukan berarti meninggalkan sholat. Tetap dia sholat semampunya, begitu ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ridwanullahu alaihi mengatakan dalam lanjutannya fasal berikutnya, la ba'sa, tidak masalah, tidak apa-apa. La ba'sa itu enggak apa-apa. La ba's, tidak apa-apa. Ini beberapa bahasa yang mudah, bisa langsung kita aplikasikan sebetulnya dalam percakapan ya. La ba's, enggak apa-apa. La ba'sa, tapi bacanya jangan la ba'sa kalau hanya dia, la ba's. Karena orang Arab tidak mengharakatkan huruf terakhir. Ada apa? La ba's, enggak apa-apa maksudnya. Bukan la ba'sa, enggak.
La ba'sa sama orang Indonesia. La ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raka'atin wahidah. La ba's, tidak masalah, tidak apa-apa, bil jam'i, untuk menggabungkan, baina, di antara suwarin, beberapa surat, fi raka'atin wahidah, dalam satu rakaat salat. Tidak masalah. Jadi kalau misalnya kita mau baca beberapa surat di dalam satu rakaat salat, maka tidak masalah. Faqad thabata fis sahihaini min haditsin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kenapa? Karena telah tetap, sabata itu tetap pasti, telah sahih, telah tercatat secara pasti, telah dipastikan kesahihannya, telah, ya, sabat itu pokoknya sesuatu yang kokoh, tetap. Dalam sahihain, istilah sahihain artinya dua kitab sahih. Sahihain, dua kitab sahih. Maksudnya apa? Kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Itu maksud dari as-sahihain. Maksud dari as-sahihain. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada yang pernah baca Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Pernah dikit? Alhamdulillah, masih sempat pegang atau lihat kitabnya. Jangan sampai antum nggak pernah lihat kitabnya sama sekali. Ya, karena itu adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan sampai orang Islam, apalagi santri, nggak pernah menyentuh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jangan sampai itu ya. Itu aib yang sangat besar. Ya. Minimal tahu, lihat, pegang, baca judulnya. Minimal itu, seminimal-minimalnya. Kalau bisa mengkhatamkan, karena banyak majelis sama' Sahih Bukhari, majelis sama' Sahih Muslim. Minimal 2 kitab itu kita khatamkan, walaupun cuma sekali seumur hidup. Min hadithi Abdullah ibn Mas'udin, dari hadis yang datang dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, laqad araftun nadha'ira. Beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, laqad, dan sungguh apa? Araftu, aku telah mengetahui an-nadhair. An-nadhair itu di sini maksudnya adalah surat-surat Al-Qur'an. Maksud an-nadhair di sini adalah surat-surat Al-Qur'an. Surat-surat Al-Qur'an yang setara panjangnya itu an-nadhair. Surat-surat Al-Qur'an yang setara panjangnya. Yang pegang kitab boleh share sama temannya nggak pegang kitab supaya bisa ikut baca. Kasihan cuma denger doang, apa ini maksudnya gitu kan. Kalau sambil pegang kitab, yang ikhwan kayaknya nggak pada pegang ya? Ada. Kalau ada boleh dibaca bareng sambil sama temannya. Jadi supaya tahu kayak gimana sih tulisannya yang tadi dibaca itu. Begitu ya. Atau nih ada yang mau pegang nggak? Nih, satu nih. Pegang. Ya tadi sini nih. Nih, ya. Fadhol. Atau mau baca sekalian? Baca, ntar saya jelasin. Yang baca jangan saya. Mana? Ini mic ada satu lagi nggak? Ini. Ada shackle-nya kok. Paling ya cuma kadang-kadang ada satu atau bagian yang nggak ada. Baterainya paling nggak ada ya. Nih. Baca. Ntar gantian. Kalau ikhwan udah habis berarti akhwatnya ntar. Masa nggak bisa baca? Ada shackle-nya ini. Kebangetan ada shackle-nya nggak bisa baca. Setiap hari baca Al-Quran kok nggak bisa baca kitab. Dari laqad araftu.
Laqad araftu. Yang keras. Yang keras, yang semuanya dengar. Laqad araftun nadhair. Kalau berhenti jangan disukunkan. Laqad araftun nadhair allati, terus. Laqad araftun nadhair allati kana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Apa? Enggak ada harokatnya? Hah? Yakrun, yakrin. Yakron. Apa? Kalau misalnya ada dua harokat, itu berarti bisa dibaca dengan dua cara. Boleh antum baca yang manapun. Yakrunu bainahunna. Ya, boleh yakrun, boleh yakrin itu ya. Yakrun sama yakrin. Boleh juga yakron. Yakrun, baik. Baik, sampai di situ. Dan aku telah mengetahui, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, surat-surat yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqrinu atau yakrunu bainahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggabungkan surat-surat di antara surat-surat tersebut dalam satu salat. Terjemahannya kalau misalnya ada yang keliru nggak apa-apa antum, atau misalnya kurang pas atau kurang enak, dienak-enakin aja, bahasanya diubah. Terus Fadzakara 20 suratan minal mufassal. dan beliau Abdullah bin Mas'ud kemudian menyebutkan 20, apa 20? Surah minal mufassal, dari surat-surat mufassal. Apa itu surat-surat mufassal? Apa surat-surat mufassal? Mufassal itu surat yang berfasal-fasal. Maksudnya apa? Yang ayatnya banyak dalam satu halaman. Berarti surat pendek, surat yang ayatnya pendek-pendek. Dari mana ke mana mufassal? Jadi zaman dulu, zaman Nabi nggak ada istilah juz, nggak ada istilah hizb. Yang ada adalah pembagian yang tiwal, kemudian perbandingan yang almiin, kemudian yang terakhir adalah mufassal. Terakhir itu mufassal. Dari mana ke mana mufassal? Para ulama berbeda pendapat awalnya. Apakah dari Qaf atau Al-Hujurat? Para ulama berbeda pendapat awalnya. Apakah dari Qaf atau Al-Hujurat? Ya sekitar situlah pokoknya ya. Sampai mana? Sampai An-Nas. Jadi Rasulullah itu kalau sholat bacanya surat-surat mufassal. Dari mana? Dari Qaf atau Al-Hujurat sampai An-Nas. Itu bacaan Rasulullah ketika sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Cuma mufassal terbagi tiga. Mufassal terbagi tiga. Tiwalul mufassal, tawassutul mufassal, dan qasrul mufassal atau qisarul mufassal. Tiwalul mufassal, tawassutul mufassal, qisarul mufassal. Dari mana ke mana? Yang tiwal. Tiwalul mufassal dari Qaf atau Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Ini yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di waktu subuh. Dari mulai Qaf sampai An-Naba. Ini bacaan Nabi ketika subuh. Satu surat, satu rakaat. Harusnya kayak gitu di sini. Dicoba. Satu dia. Kalau jadi imam dicoba. Satu surat, satu rakaat dari Qaf sampai An-Naba. Pilihannya itu. Ya. Khawatir enggak hafal, antum pegang mushaf atau makmumnya pegang mushaf, enggak masalah. Khawatir nanti kelupaan gimana, kepanjangan, jarang murojaah, pegang mushaf. Atau kalau enggak makmum, satu orang makmum yang tepat di belakang imam pegang mushaf. Ini juga supaya ngelatih buat murojaah. Atau kalau misalnya khawatir begitu, wah masih kurang, benar-benar kurang kuat hafalannya, sudah Pak, imamnya sekalian pegang mushaf. Begitu. Ya. Dari mulai apa? Qaf sampai An-Naba. Hari Jumat dibiasakan baca
As-Sajdah dan Al-Insan. Subuh Jumat, As-Sajdah dan Al-Insan. Rakaat pertama Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Soalnya di sini santri, kalau misalnya di masjid gak mungkin. Banyak yang sakit tenggorokan antarnya. Ya, An-Naba maksimal itu harus dibagi 2. Kalau satu rakaat An-Naba itu udah mulai ya paham lah kita maksudnya ya. Jadi udah mulai banyak yang sakit tenggorokan. Ya kan? Kemudian Zuhur, Asar, dan Isya itu Nabi biasanya tawassutul mufassal. Zuhur, Asar, dan Isya 3 ya. Zuhur, Asar, dan Isya itu tawassutul mufassal. Dari mana ke mana? Dari An-Naba. Jadi An-Naba perbatasan, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Dari An-Naba sampai Ad-Duha. Dan Maghrib sisanya. Makanya tidak heran kalau di Indonesia populernya itu. Ya memang itu yang Maghrib dibaca itu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makmumnya Nabi itu siapa? Para iman sahabat dengan iman kita kurang lebih berapa kali lipat kira-kira? Bayangkan, imannya sahabat yang beratus-ratus kali lipat dengan kita disuguhi mufassal dalam sholat-sholat mereka. Jadi Nabi itu tahu, Allah itu tahu bahwa yang namanya sholat itu tidak mesti seluruh hari dihabiskan untuk sholat. Ada aktivitas, ada istirahat, ada bercengkrama dengan keluarga, ada usaha. Maka Allah sudah memberikan syariat melalui aktivitas nabinya ini, bahwa yang namanya sholat itu ya sudah surat-surat pendek saja. Ini sahabat yang tingkat keimanannya berkali-kali lipat dibandingkan, apalagi orang zaman sekarang berarti. Jadi jangan mentang-mentang antum udah lulus dari Karim, ditunjuk jadi imam, inginnya surat-surat panjang terus. Ingat, sahabat saja dengan kualitas keimanan yang tinggi, surat Tiwalul Mufassal itu hanya di sholat subuh. Berarti kalau maghrib ya sudah Ad-Duha sampai An-Nas. Sahabat saja maghribnya disuguhi Ad-Duha sampai An-Nas. Apalagi orang zaman sekarang. Ya pengennya Al-Kautsar sama An-Nasr ya. Ya wajar. Jadi kalau misalnya imam-imam di negeri kita kemudian kok bacanya pendek-pendek terus sih, nggak surat-surat panjang. Yang pertama bahwa Nabi juga jarang surat-surat panjang kecuali salat subuh. Yang kedua, tingkat keimanan kita beda dengan tingkat keimanan para sahabat. Dan ini harus diakui, antum harus tahu kondisi makmum. Ya. Jangankan tingkatan makmum, tingkatan keimanan kita dengan sahabat sekan jauh. Begitu. Kecuali kalau santri semua isinya, nggak apa-apa. Taraweh 1 malam sampai khatam pun nggak masalah. Seperti di Temboro. Ada yang mau coba? Sampai sahur. Jadi siangnya istirahat udah full. Terbaik itu namanya tuh. Ya. Ada yang mau coba? Jadi kalau di Temboro itu menurut informasi yang valid insyaallah, buat umum itu sehari sejuz. Itu di masjid jami'nya. Tapi di beberapa lokasi di sekitar itu antum bisa milih beberapa level yang berbeda. Ini yang isi itu ya, isi buat umum. EASI, easy. Itu buat umum 1 malam 1 juz. Ada lagi yang level medium 5 juz. Ada lagi yang level hard. Hard itu 10 juz. Nah, yang legendary itu adalah 30 juz. Itu bisa milih. Yang 30 juz itu kalau nggak salah di daerah di atas kalau nggak salah, ada ruangan di masjid di Kubah atau di apanya gitu lah. Pernah difoto, cuma ada 2 saf yang isi. Santri semua itu pun. Mungkin digilir mungkin ya. Mungkin. Jadi yang banyak ya masjid jaminya 1 malam 1 juz. Begitu. Mau pilih yang mana silakan. Kalau kondisinya
santri. Kalau kondisi orang umum nggak bisa begitu. Wah, ini orang-orang udah pada jadi munafik nih, nggak mau sholat lama-lama. Nggak begitu, beda kondisi keimanan mereka dengan kita. Beda. Ya, jadi antum jangan langsung mudah memvonis. Begitu. 1 malam 1 juz buat orang umum itu udah luar biasa. Pernah nggak semalam 1 juz? Kalau misalnya santri nggak bisa semalam 1 juz, bukan santri namanya itu. Masa santrinya nggak bisa semalam 1 juz? Santri harus bisa semalam 1 juz minimal. Ya minimal di Ramadan lah, walaupun nggak di seharian. Ya di Ramadan. Kalau di Bandung ada masjid yang rutin mengadakan 1 malam 1 juz. Di antaranya masjid di Habibur Rahman. Tahu Ramadan? Zed, terang tuh? Kan di apa namanya? Di bandara. Itu belakang BTC ya, bandara. Bandung Trade Center. Oh iya, dekat situ benar. Kok pastor sih jauh-jauh amat? Iya benar. Bisa lewat pastor. Bisa betul kata ya, lewat pastor. Di Masjid Habibur Rahman itu tiap malam 1 malam 1 juz. Kalau misalnya 10 hari terakhir itu malamnya lagi ditambah bada sebelum sahur. Jadi sekitar jam 1 ditambah sekitar 3 juz. Sampai menjelang sahur. Itu buat orang umum loh. Dan yang datang di sana banyak yang bapak-bapak. Saya beberapa kali sering sengaja iktikaf di sana beberapa kali. Cuma sambil buka lapak sama teman-teman. Jualan sorban, jualan sarung, jualan ini. Ya, lumayan. Sambil sama teman, jualannya teman, saya ikut aja gitu ya. Masya Allah. Ternyata yang bapak-bapak lebih kuat daripada yang muda-muda. Ya, karena mereka datang dengan keimanan. Jawabannya itu. Anak-anak muda itu rata-rata gitu ya. Udah misalnya berapa menit keluar. Tidur-tiduran dulu ntar masuk lagi ya. Enggak apa-apa. Latihan. Ya makanya kalau aktivis di Bandung cita-citanya kapan ya sahur bareng di Habibur Rahman katanya gitu. Sahur bareng dengan istri maksudnya. Karena banyak. Jadi sebelah sini ruangan buat nginepnya ikhwan, sebelah sini ruangan buat nginepnya akhwat. Nah, yang suami istri itu di tengah-tengah. Jadi kalau sahur begitu. Habibur Rahman. Kalau di sini saya kurang tahu di Depok di mana ya. 1 malam 1 juz ada nggak ya? Ada nggak? Wali kota 1 malam 1 juz beneran? Oh, dulu sempat. Nggak bertahan mungkin. Ya. Di UI rutin. Masya Allah, barakallah di UI. Jadi kalau misalnya mau coba, boleh di Ramadan. Ya kalau di Saudi, hampir tiap masjid ya begitu. Hampir tiap masjid. Masya Allah, ya. Harus bisa ya, santri. Gitu. Jadi kalau sholat fardu berjamaah, kita jadi imam, kasih yang ringan buat makmum. Tapi kalau sholat sendirian, yang panjang. Atau kalau sholat sunnah, boleh yang panjang. Jadi mufassal itu terbagi berapa? Apa saja? Tiwalul mufassal dari mana sampai ke mana? Qaf sampai Anaba. Yang kedua? Tawassutul mufassal dari mana? Anaba sampai. Kemudian yang ketiga? Qasrul mufassal dari ya sisanya udah sampai An-Nas. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, baca. Lanjutkan. Kulla surataini fi rak'atin. Dan setiap 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi Ibnu Mas'ud pernah cerita Nabi itu pernah melakukan sholat dengan surat mufassal dengan membaca setiap rakaatnya 2 surat. Boleh juga kalau mau seperti itu, tidak masalah. Ya, berikut. Wa qad qaddamna an jama'atin minas salafi qira'atal khatmati fi rak'atin. Waqad dan telah qaddamna kami kemukakan an jama'atin dari sekelompok ulama minas salafi, dari kelompok ulama salaf, qira'atal khatmati, membaca Al-Quran sekali khatam, fi raka'atin, dalam 1 rakaat. Masya Allah ya. Siapa contohnya? Yang baca 1 khatam sekali salat 1 rakaat? Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an.
guru dari Abu Abdurrahman As-Sulami. As-Sulami guru dari Imam Asim. Imam Asim guru sekaligus ayah tiri dari Al-Imam Hafs. Baik, itu adalah fasal mengenai apa? Mengenai kebolehan menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat salat. Jadi boleh dan tidak masalah. Cuma tentu saja ini kalau bisa ketika sendirian saja ya. Jadi kalau ketika berjamaah tadi udah ada aturannya. Di zaman sahabat saja Nabi baca surat-surat panjang ketika subuh saja. Ketika maghrib itu ringkas, ya antum berarti untuk orang zaman sekarang berarti harusnya ya memang lebih ringkas lagi, nggak masalah. Jadi tidak masalah kalau misalnya imam-imam di Indonesia kok bacanya Ad-Duha sampai Anas terus sih. Ya memang kualitas keimanan kita beda dengan para sahabat. Ya, baca Ad-Duha saja di Indonesia ini sudah tingkat sholat subuh. Ya, sholat subuh itu maksimal itu asyams. Kalau ke atas sedikit lagi biasanya sudah mulai sakit tenggorokan. Itu ya nggak apa-apa, gitu ya. Ya, apalagi di daerah sini di kita ya, yang hadirnya sudah sepuh-sepuh. Ya, sebagian di antara mereka sholat pun pakai kursi. Ya kita harus paham keadaan itu, jangan dipaksakan. Harus paham keadaan itu, jangan dipaksakan. Kalau misalnya, aduh kurang enak nih sholatnya pendek-pendek, maka antum perpanjang di sholat sunnah. Jangan antum paksakan makmum buat ngikuti antum, bukan. Antum panjangkan sholatnya di sholat sunnah. Begitu ya. Berikutnya, lanjut. Fasal berikutnya. Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qira'ati fi salati subhi. Terus. Wal jumu'ati. Terus. Wal idaini. Terus. Wal ulayaini minal maghribi wal isya'i. Terus. Wa fi salati tarawih wal witri aqibaha. Ajma'a telah sepakat al-muslimuna kaum muslimin. Jadi di sini untuk menunjukkan ijma'nya itu ijma' yang benar-benar disepakati, maka disebutnya al-muslimun. Seluruh orang Islam udah sepakat gitu ya. Bukan disebutkan ajma'al a'immah ya, telah sepakat para imam, enggak disebutkan juga ajma'al salaf, enggak disebutkan juga ajma'a al-ulama, enggak. Tapi benar-benar seluruh kaum muslimin sepakat. Artinya apa? Perkara ini perkara yang sudah diketahui oleh orang-orang awam sekalipun. Masalah apa yang sudah disepakati kaum muslimin itu? Ala atas istihbab. Istihbab itu artinya disukai, disunnahkan. Disunnahkan apa? Al-jahri bil qiraah, untuk mengeraskan bacaan Al-Quran. Jadi hukumnya apa mengeraskan bacaan Al-Quran? Sunnah. Kapan itu? Fi sholati subhi, ketika sholat subuh. Jadi sunnah hukumnya mengeraskan bacaan di sholat subuh. Bukan wajib, bukan syarat, apalagi rukun. Bacaannya rukun, bacaan Al-Fatihahnya, tapi mengeraskannya sunnah. Sehingga kalau misalnya ada orang, misalnya antum masbuk, kemudian antum memberikan isyarat kepada masbuk yang lain, karena imam sudah salam, antum kemudian menjadi jamaah di belakang masbuker yang lain gitu ya. Kadang-kadang begitu kan, ada masbuk yang dapat 1 rakaat, pas antum datang, wah ada yang diri, kelihatannya orang yang alim, kan antum pasti nimbang kan, dari sekian banyak imam itu antum nimbang, ijtihad. Iya memang harus begitu, jangan sembarangan. Wah kelihatannya yang paling alim, antum kasih isyarat, ternyata ya dari sisi apa? Dari sisi penampakannya alhamdulillah mustad banget, tapi ternyata nggak paham misalnya bahwa dia ketika ada yang menjadi makmum harusnya dikeraskan bacaannya. Maka dia tetap memelankan suaranya sampai akhir dia salam. Ya antum ikut nggak? Ikut aja. Sah nggak sholatnya? Sah, nggak masalah. Ya walaupun nanti boleh kalau misalnya masih sempat ketemu antum salam, Assalamualaikum Pak, gitu. Boleh sebentar ngobrol, begitu, nggak apa-apa, dikasih tahu. Nanti lain kali kalau misalnya ada yang berjamaah bermakmum kepada bapak, kalau bisa dikeraskan Pak suaranya.
terutamanya takbirnya lah minimal supaya kita nggak meraba-raba ini udah takbir atau belum gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang takbir aja malas untuk mengeraskannya gitu ya. Seperti itu ya. Apakah ada isyarat khusus ketika kita menjadi masbuk ingin sholat juga di belakang orang yang sedang sholat sendirian? Maka sebetulnya tidak ada isyarat khusus. Yang penting kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tersebut bahwa kita sedang mengikuti dia. Ya kalau orang Indonesia misalnya, sebagian kiai di Indonesia mengisyaratkan dengan menepuk punggungnya, maka tidak masalah. Ya, karena tidak ada isyarat khusus. Kalaupun antum yakin tanpa menepuk punggung dia paham, langsung aja sholat di sampingnya misalnya. Ya. Atau apapun itu yang membuat dia paham dan tidak mengganggu keadaannya. Begitu. Terus bagaimana kalau misalnya antum yang dibegitukan? Antum lagi masbuk, ada orang datang. Antum bukan masbuk sebetulnya. Antum lagi sholat ba'diyah misal. Lagi ba'da zuhur. Kemudian ada masbuk yang datang dan memberikan isyarat ingin menjadi makmum bagi antum. Gimana? Lanjut saja. Enggak ada itu isyarat angkat tangan bahwa saya lagi sholat sunnah, enggak ada. Kenapa? Karena sah sholatnya. Antum dengan sholat sunnahnya, dia dengan niat sholat fardunya sama-sama sah sholatnya. Ya kecuali kalau antum lagi sholat gerhana, ada orang datang sholat isya, itu enggak sah karena beda tata caranya. Wah, kok rukunya 2 kali ya, memang kita lagi sholat gerhana gitu, antum aja nggak tahu gitu kan. Ya, nggak sah. Atau misalnya antum lagi sholat jenazah, ada orang datang niat sholat zuhur, yang nggak sah karena beda tata caranya. Tapi kalau tata caranya sama, masalah sunnah fardu itu tidak masalah, tidak merusak sholat, tidak merusak sholat, begitu. Ya. Kapan saja disunahkan mengeraskan bacaan di dalam sholat? Maka fi sholati subh, dalam sholat subuh, wal jumu'ah, dan juga sholat Jumat, wal idain, dan juga 2 sholat hari raya. Apa saja? 2 id. 2 id itu Idul Fitri dan Idul Adha. Wal ulayaini, dan 2 rakaat pertama. Ulayaini, 2 rakaat pertama. Minal maghribi, dari sholat maghrib. Wal isya'i, dan juga sholat Aisyah. Kemudian wafis salati tarawih, dan juga salat tarawih disunahkan jahar. Wal witri, dan juga salat witir aqibaha, yang dilaksanakan setelah salat tarawih. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana disunahkan untuk mengeraskan bacaan di dalam salat seperti itu. Dipahami? Istamil. وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منها. Nah, ini penting. Siapa yang disunahkannya? Kalau tadi kapan disunahkannya? Kalau sekarang siapa yang disunahkannya? Yang disunahkan untuk mengeraskan bacaan dalam salat-salat yang tadi telah disebutkan adalah mustahabbun lil imam, adalah wahada, dan semua ini mustahabun disukai lil imami, bagi imam, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian, bima yanfaridu bihi minha, ya, orang yang sholat sendirian dengan sesuatu, bima yang faridu bihi, yang ia dengannya itu sholat, ya, intinya dia sholat sendirian lah, di mana dia sholat sendirian dan enggak ada orang yang ikut jamaah, ya, walaupun dia kemudian sholat sendirian sejak awal, atau dia sholat sendirian setelah imam salam. Intinya ketika dia sholat sendiri, menyendiri dalam sholat-sholat tersebut, tetap disunahkan untuk mengeraskan bacaannya. Jadi kalau misalnya antum di masjid setelah sholat maghrib, antum misalnya masbuk cuma dapat 1 rakaat, maka rakaat kedua antum keraskan bacaannya, tidak masalah. Bahkan itu sunnah. Hal ini juga yang kemudian nanti bisa menjadikan masbuk yang baru datang bisa ikut jamaah dengan antum, karena tahu, oh ini lagi sholatnya sholat maghrib nih, bukan sholat sunnah. Begitu kan? Kenapa? Karena keras. Tidak masalah, disunnahkan. Atau misalnya tarawih sendirian di rumah, tidak masalah.
witir sendirian tidak masalah. Kemudian ya salat-salat yang tadi telah disebutkan, ya, salat subuh, salat Jumat nggak mungkin sendirian, salat 2 Aid, kemudian 2 rakaat pertama dalam salat maghrib dan Isya, kemudian salat tarawih dan witir setelah salat tarawih. Jadi sunnah walaupun sendirian dikeraskan bacaannya. Berikutnya. Wa ammal ma'mumu fala yajharu bil ijma'. Adapun bagi makmum maka tidak boleh mengeraskan suaranya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tidak boleh karena mengganggu. Kalau semua makmum mengeraskan bacaannya gimana? Mengganggu berarti. Wah, ini enggak ada benar. Seperti itu. Khair. Ganti yang lain. Siapa? Fadal, lanjutin. Ada kitabnya? Oh. Giliran enggak apa. Kasih tahu yang mana? Sampai mana tadi? Wa yusannu. Yang keras. Yang keras. Masa kalah sama suara saya nggak pakai mic? Ya, yang keras. Terus sampai syams. Nah, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i ada perbedaan pendapat antara sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Bukan tata caranya, tapi keras pelannya. Dalam pandangan para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, wa yusannul jahru, disunahkan untuk mengeraskan bacaan fi sholati kusufil qamar, dalam sholat gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan keras. Kenapa? Karena biasanya gerhana bulan itu malam, enggak ada gerhana bulan siang-siang. Ya. Dan sholat yang namanya jahar itu sholat ketika hari masih gelap kan, subuh, maghrib, isya. Ketika hari sudah terang, zuhur, asar, maka sholatnya menjadi sir. Makanya di sini wala yajharu fi kusufis syams, dan tidak mengeraskan bacaannya ketika gerhana matahari. Jadi kalau di sini Al Imam An-Nawawi pakai kusuf dua-duanya, pakai kaf dua-duanya. Cuma diistilahkan kusufil qamar, kusufis syam. Cuma ada juga yang membedakan kusuf dengan khusuf ya. Sebetulnya sama saja. Bahkan yang populer di fiqih itu kusuf pakai kaf dua-duanya. Kusufil qamar, kusufis syams. Seperti itu ya. Jadi kalau gerhana bulan disunnahkan keras, kalau gerhana matahari tidak disunahkan keras. Tidak disunahkan keras. Kenapa? Karena siang, gerhana matahari siang. Jadi sama seperti sholat-sholat fardu yang dilaksanakan siang hari. Walaupun sebagian ulama berpendapat keras dua-duanya. Terus kita gimana? Ikut imam saja, nggak usah pusing antum sebagai makmum. Terus kalau misalnya saya ditunjuk jadi imam bagaimana? Tanya ketua DKM-nya. Iya, tanya ketua DKM-nya. Saya kalau misalnya sholat diundang untuk jadi imam sholat tarawih, nanya ketua DKM-nya. Selalu nanya. Background masyarakatnya kayak gimana? Biasanya sholatnya seperti apa? Witirnya dipisah atau digabung? Kalau sholat tarawih 20 atau 8, 22 atau 44. Tanya. Jadi imam itu harus bijak ya. Tapi kalau misalnya 44, mohon maaf saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena menghindari perselisihan dari para ulama. Kalau saya begitu kalau sholat tarawih. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i nggak sah sholat tarawih 44. Dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi memang menurut ulama yang lain sah, sebagian ulama yang lain sah 44. Tapi menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Makanya saya bilang kayaknya kalau 44 enggak deh. Saya khawatirnya yang benar itu nggak sah gitu. Jadi sayang. Tapi kalau 22 silakan. Tapi kalau misalnya yakin 44 sah, ya laksanakan saja. Jadi jangan memaksakan, antum diundang terus memaksakan. Saya kalau misalnya begini nggak mau datang ya, kata DKM-nya silakan aja nggak mau datang. Yang lucu ini Pak, ini biar jadi pengetahuan di Tarjim Muhammadiyah itu yang terutama karena dulu sempat ada fatwa tarjim, Iya. itu fatwa itu menguat. Sekarang? Nah sekarang dengan fatwa terbaru itu dua-dua orang-orang Muhammadiyah yang kolotan itu ngotot. Ini kan dulu Harus 44 gitu ya? Iya. Dan itu sempat saya melakukan dua-dua pada Protes? pada protes. Iya, Kak. Di Muhammadiyah sama di Persis 44 umumnya. Ya.
Terus ini juga di santri ini belum terbiasa dengan sholat gerhana. Selama 2 tahun belum pernah ngikutin. Kemudian makanya nanti kalau ada gerhana, nampaknya kita harus mensyariatkan. Betul. Takbiran dan sholat ya. Ketika ada gerhana jangan lupa takbiran dan juga sholat. Takbiran, sedekah, sholat. Itu sunnahnya. Takbiran, sedekah dan sholat. Begitu. Jadi kalau misalnya kita diundang jadi imam dan lain sebagainya, maka lihat kondisi masyarakat. Termasuk ketika misalnya antum diundang sholat subuh, antum tidak terbiasa kunut, tapi makmumnya terbiasa kunut, yang apa salahnya antum kunut? Atau misalnya sebaliknya, antum terbiasa kunut, makmumnya di sini nggak pada kunut, ya udah nggak kunut, nggak masalah. Jadi jangan kemudian menjadi perselisihan yang besar gara-gara masalah sunnah, bukan. Seperti itu. Ini berkaitan dengan salat tadi apa? Salat kusuf. Khair. Berikutnya terus Ustaz Ma'ruf. Wa yajharu fil istisqa wa la yajharu fil janazati idza sulliyat. Fil istisqa atau fil istisqa? Istisqa. Istisqa. Baik. Sedang istiqomah. Baik. Wa yajharu fil istisqa'i wa la yajharu fil jinazah atau janazah? Pakai fathah, pakai kasrah? Enggak, janazah atau jinazah? Dah, yang lebih pasti jinazah. Cuma yang masyhur yang umum dipakai janazah. Jinazah. Boleh jinazah, boleh janazah. Kemudian idza suliyat bin nahar. Terus lanjutin. Wa kadza Wa kadza bil laili 'ala al-madhhab as-sahih mukhtar. 'ala al-madhhab as-sahihil mukhtari. Baik. Dan juga wa yajharu disunahkan untuk mengeraskan bacaan fil istisqa. Apa salat istisqa? Salat meminta hujan. Alhamdulillah kalau di sini kayaknya jauh lah dari amalan ini, insyaallah danau masih penuh gitu ya. Danau masih penuh kan. Insyaallah kayaknya jauh gitu dari amalan ini, insyaallah ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama di Timur Tengah, di Jonggol. Serius, di Jonggol kekeringan. Masya Allah. Pada dekat banget ya. Makanya dia enggak betah. Serius sering kekeringan. Oh, pantesan di sana tuh banyak jual tanah murah ya. Oh, berarti akses air yang susahnya ya di sana ya. Dan enggak jelas lah mau keluarganya. Oh, Masya Allah. Ternyata daerah Jonggol. Padahal kalau misalnya di Jonggol itu di mana? Di Bogor gitu ya. Kesannya Bogor itu asri. Itu beda, Bogornya jauh gitu. Bogor yang panas itu. Ada yang Bogor yang panas, ada itu Jonggol sama Cilengsi itu Bogor yang panas. Wajharu fil istisqa. Jadi yang namanya istisqa ini benar-benar kalau kekeringan. Dan disunahkan ketika kita mau istisqa enggak langsung istisqa. Para ulama menyukai untuk saum dulu 3 hari. Jadi dikasih tahu dulu masyarakat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini untuk kekeringan udah lama banget. Kita mau sholat istisqa 3 hari lagi atau nanti di hari keempat. Sekarang kita saum dulu 3 hari. Mudah-mudahan belum sempat sholat udah hujan turun. Maka ada tawasul dengan amal soleh. Apa dulu? Puasa 3 hari. Kemudian apa? Perbanyak sedekah. Bapak-bapak harus banyak sedekah sama ibu-ibu masyarakat tersebut. Kemudian nanti ketika istisqa itu seluruh warga harus datang. Bahkan sebagian ulama mengatakan hewan-hewan pun dibawa. Hewan-hewan ternak pun dibawa. Supaya mengetahui bagaimana keadaan hewan-hewan ternak. Karena hewan-hewan ternak itu berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan, kalaulah bukan karena selain manusia sudah sering kemudian kita ini nggak akan dapat rizki atau Allah itu akan menahan hujan. Kalaulah bukan karena tumbuh-tumbuhan, kalaulah bukan karena hewan, Allah itu sepertinya akan sangat sering untuk menahan rizki dari langit. Kenapa? Karena manusia itu udah ya zaman sekarang apalagi gitu ya. Kalau misalnya satu tempat banyak orang yang rusak, tapi kok nggak ada azab, bisa jadi di sana ada banyak hewan, bisa jadi banyak tumbuhan, dan mereka berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalnya salat istisqa dibawa tuh hewan-hewan, bawa, begitu.
Ya. Wala yajharu fil janazati ila suliyat bin nahar. Dan tidak menjaharkan salat, ketika kita salat jenazah apabila dilakukan di siang hari, wa kadza bilail, begitu pula di malam hari. Jadi kalau jenazah enggak ada jahar. Menurut siapa salat jenazah di malam hari itu tidak disunahkan jahar? Alal madhhabis sahihil mukhtar, menurut pendapat yang sahih lagi terpilih. Kalau ada pendapat yang sahih, pendapat yang keduanya berarti pendapat apa namanya? Dhaif, lemah, atau fasid, atau batil. Berarti yang kedua boleh diamalkan enggak? Tidak boleh. Tidak boleh difatwakan dan tidak boleh diamalkan. Berarti kalau sudah sahih yang keduanya ini jangan diamalin. Lemah, seminimalnya itu lemah. Kalau satu tingkat lebih tinggi fasid, bisa jadi bahkan batil. Begitu. Kecuali kalau perkataannya asoh, berarti pendapat yang keduanya sahih. Baik. Terus yang keras Ustaz, dideketin mic-nya. Wala yajharu fi nawafil nahari wa mimma zakarnahu min al-'aidaini wal istisqa'i. Baik. Wala yajharu, dan tidak dikeraskan atau lebih tepatnya tidak disunnahkan untuk mengeraskan suara fi nawafil. Nawafil itu apa? Bentuk jamak dari nafilah. Nafilah itu artinya salat-salat sunnah. An-nahar, yang dilakukan di siang hari. Jadi salat sunnah di siang hari tidak disunahkan untuk mengeraskan suara. Semua salat sunnah di siang hari pokoknya. Salat apapun itu. Kapan itu salat sunnah di siang hari? Berarti dari mulai waktu duha, waktu syuruq. Ya sampai waktu maghrib. Tidak disunahkan untuk mengeraskan. Kecuali ghairi, selain ma dzakarnahu, apa yang telah kami sebutkan, minal aidaini, dari dua salat Aid, wal istisqa, dan juga salat istisqa. Berikutnya, waqtalafa ashabuna fi nawafilil lail. Terus Fal azharu annahu la yajharu wa tsani yajharu. Taib. Sampai situ dulu. Waqtalafa ashabuna, dan berbeda pendapat ashabuna. Di sebagian buku diterjemahin sahabat-sahabat kami ini. Saya pernah melihat, kok ashabuna sahabat kami? Enggak, betul, artinya sahabat kami betul. Tapi maksudnya adalah para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Di situ apa terjemahannya? Para ulama apa? Para ulama doang, dilengkapi para ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, ashabuna itu ulama, beliau hanya berarti kalau ashabuna hanya menyebutkan pendapat madhab Syafi'i saja. Ya, jadi kalau ada terjemahan yang kurang pas, langsung dikoreksi. Apalagi ada yang menerjemahkan ashab. Ashab itu kan para sahabat. Dikiranya mungkin penerjemah ini ashab itu para sahabat Nabi. Wa qala al-ashab, dan perkata para sahabat Nabi. Gak paham. Maksudnya ashabul wujud dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan berbeda pendapat para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i fi dalam hal nawafilil lail, salat-salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Fal azharu annahu la yajhar. Adapun pendapat yang zahir, yang paling jelas, annahu la yajhar. Lihat, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang azhar adalah tidak dijaharkan. Azhar itu apa azhar? Lebih jelas. Berarti lawannya azhar zahir. Berarti ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat, azhar dan zahir. Berarti perbedaannya tipis. Yang kedua apa? Watsani yajhar. Yang kedua adalah dijaharkan. Jadi salat-salat ba'da maghrib, ba'da isya, tarawih. Salat malam tahajud ya di luar Ramadan. Kemudian witir di luar Ramadan. Maka dikeraskan suaranya. Ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Ini adalah pendapat yang kedua.
Kemudian dilanjutkan ada pendapat yang ketiga, Ustaz Ma'ruf. والثالث وهو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار. Nah, ada yang menarik. Ada pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Pendapat yang ketiga yang merupakan ikhtiyarul Baghawi, yang merupakan pilihan dari Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaqra'u bainal jahri wal israr, yakni membaca Al-Qur'annya di antara keras dan juga sir, di antara keras dan pelan. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yang azhar adalah sir. Pendapat yang kedua zahir adalah jahar. Pendapat yang ketiga terus apa? Zahir juga. Apa itu? Di antara jahar dan sir. Jadi antum mau pilih yang manapun, insya Allah masih bisa diamalkan. Karena ini perbedaan pendapatnya antara azhar dengan zahir. Walaupun kalau dalam madhab yang lain, yang bainal jahar wal asrar ini adalah hanya khusus untuk tahajud dan witir saja. Jadi sholat sunnah itu di malam hari adalah sir, kecuali tahajud dan witir. Ini pendapat para ulama di luar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Jadi antum mau pilih yang manapun insya Allah tidak masalah. Mereka mengambil dalil dari perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dalam satu kisah bahwa Umar bin Khattab itu kalau sholat malam bacanya keras, kalau Abu Bakar As-Siddiq bacanya pelan. Mereka kemudian berselisih pendapat dan datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, naikkan suaramu sedikit, wahai Umar, turunkan suaramu sedikit. Abu Bakar suruh dinaikin suaranya sedikit, Umar disuruh turun suaranya sedikit. Maka dari sini para ulama mengatakan, oh berarti sholat tahajud itu di antara jahar dan sir. Ulama yang lain mengatakan bukan cuma tahajud, tapi seluruh sholat sunnah di malam hari. Begitu. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjut. Ganti. Yang lain. Siapa? Buka kitab. Baby. Bawa kitabnya. Ada. Tadi ada kitab lagi kan? Abraham mana kitabnya? Tadi ada kitab di antum. Oh enggak. Yaudah yang keras. Walau fatathu salatu. Walau fatathu salatu bil laili faqad. Yang keras. Aw bin nahari faqadaha bil lail. Fahal yu'tabaru fil jahri wal israri wa qatul fawati wa qatul qada. Baik. Di sini ada pertanyaan. Walau dan apabila fatathu seseorang melewati salatun, sebuah salat, tentu saja jangan sampai gara-gara sengaja ya meninggalkannya ya. Billaili pada waktu malam hari, faqadaha bin nahar, kemudian dia mengqadanya di siang hari, misalnya kasus akhwat yang haidnya ba'da maghrib tapi belum sempat salat maghrib. Berarti salat yang malam kan, maghrib salat malam kan? Ya, salat di waktu malam. Kemudian selesai haidnya itu ba'da subuh. Kemudian qada salat subuh. Nah, langsung pengen qada maghrib. Ya. Faqada, atau misalnya sebaliknya, salatnya salat zuhur, diqadanya setelah isya misalnya. Yang ketinggalannya salat zuhur atau salat asar, diqadanya setelah isya waktu malam. Yang jadi masalah begini, fahal yu'tabaru, apakah yang dihitung itu, yang dijadikan acuan itu, fil jahri wal israri, dalam hal jahar dan sirnya, yang dijadikan patokan apa? Waktul fawat atau waktul qada, mengikuti waktu sholatnya atau mengikuti waktu dilaksanakan qadanya. Paham nggak? Kalau misalnya kita sholat maghrib pasti jahar, kalau misalnya sholat zuhur pasti sir. Nah yang jadi masalah kalau qada maghrib di siang hari,
yang terhitung mengikuti ketentuan maghribnya atau mengikuti ketentuan qada yang di siang harinya. Begitupun sholat zuhur, kalau di qadanya malam hari, ngikutin aturan waktu qada atau ngikutin aturan waktu yang terlewatnya. Gimana? Kita pengen qada maghrib, tapi waktunya siang, jahar atau sir? Kita qada zuhur, tapi waktunya ba'da isya, jahar atau sir? Ya ada jawabannya setelah ini ya. Lanjut. Fihi wajhani li ashabina azharuma li i'tibar Al-i'tibaru bi waqtil qada. Taib. Fihi wajhani, mengenai permasalahan ini terdapat dua pendapat li ashabina menurut para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Azharuhuma, adapun pendapat yang paling zahir, al-i'tibaru biwaqtil qada, yang jadi patokan adalah waktu dilaksanakannya qada, bukan waktu sholatnya. Jadi tadi kalau misalnya kita sholat qada maghrib di siang hari, maka berarti sir, pendapat yang azhar. Kalau misalnya kita qada zuhur di malam hari, maka berarti jahar, pendapat yang azhar. Tapi kalau misalnya mau mengamalkan pendapat yang kedua tidak masalah. Kenapa lawannya azhar? Zahir, tidak masalah juga. Baik, seperti itu. Berikutnya, hukum yang baru. Masalah tadi dipahami, Ustaz? Kalau menjadi tinjauan fikih, ya kira-kira apa dibalik hikmah zuhur asar sir maghrib isya subuh jahar? Kenapa hikmahnya? Hikmahnya ini sebenarnya zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang Allah Ta'ala alam ya, masih kepake enggak. Jadi yang saya tahu, antum juga tahu kayaknya saja. Jadi zaman dulu kenapa kemudian sholat yang di waktu malam hari itu jahar, kemudian di siang hari itu sir? Ini kaitan eratnya dengan keadaan orang-orang musyrik. Awalnya begitu, awalnya tapi bukan berarti gara-gara sekarang gak ada orang musyrik boleh jahar semuanya dong, enggak juga. Awalnya seperti itu hikmahnya. Jadi kalau misalnya para sahabat sholat siang itu jahar, kedengaran sama orang musyrik dan sebagian di antara mereka mendapatkan siksaan. Terutama siapa? Para budak. Terutama para budak. Mereka repot kalau misalnya sholat jahar siang hari. Kenapa? Karena pasti kedengaran sama majikannya. Begitu. Kalau malam hari majikannya pada tidur ya. Orang-orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah itu kan kalau malam ngapain? Mabok-mabokan, udah selesai, udah bebas deh. Ya. Makanya bisa sholat dengan jahar. Ini awalnya seperti itu. Hikmahnya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang Allah Ta'ala alam ya. Lebih cenderung bahwa ini bukti kasih sayang Allah. Baik, apa itu? Fungsi siang itu kan untuk ma'asya, untuk kehidupan. Lihat kalau orang-orang kantor, kalau imam capek ya. Itu bukti kasih sayang Allah itu kan luar biasa. Antum lagi kerja, antum lagi sibuk, antum lagi apa gitu. Terus yang kedua, dari sisi tipe waktu, ketika maghrib kan sudah lelah gitu. Maka ketika butuh disemangati ya. Iya, sedangkan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Ketika masuk maghrib, kenapa dijahar? Sehingga itu menikmati untuk ditadabbur dan Masya Allah, barakallahu fikum. Ini Masya Allah, ini luar biasa. Ya, jadi di antara hikmahnya beliau Masya Allah menyampaikan nama faid luar biasa. Ketika siang hari kita kerja, kita aktivitas, makanya memang cocoknya tidak menjaharkan suara. Ya, selain mungkin menghemat suara gitu, kita lagi kerja dan lain sebagainya gitu kan. Tapi maghrib itu kenapa kok mulai dijaharkan? Karena kita dalam keadaan lelah. Sedangkan kalau sholat berjamaah makmum lagi lelah, terus kemudian imamnya enggak jahar, wah bisa-bisa ketiduran. Ya kan? Bisa ketiduran. Maka harus ditandih, harus dikasih penyemangat, dikasih sesuatu yang bisa menyadarkan mereka dengan cara menjaharkan. Masya Allah, barakallahu fiikum, jazakallahu khair, pelajaran yang luar biasa. Baik, ada yang tanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada kita lanjutkan sampai akhir fasal aja ya. Sampai mana tadi? Taib. Masih fikih salat. Berikutnya. Walau jahara fi mawdi'al israri atau asarra fi mawdi'il jahri fa salatuhu sahihah. Kalau misalnya ada seseorang menjaharkan sholat
di salat sir dan mensirkan salat di salat jahar, maka salatnya apa? Fa salatuhu sahihah, enggak masalah Ustaz. Jadi kalau misalnya ada orang tadi seperti Mas Buker tadi itu ya, kok enggak baca ini sih, enggak dikeraskan sih, ini kan salat maghrib gitu ya, dia enggak paham dan lain sebagainya, enggak masalah, salatnya sah. Salatnya sah. Termasuk kalau misalnya ada orang lupa salat zuhur atau salat asar ternyata dijaharkan, enggak masalah, salatnya sah. Salatnya sah, enggak masalah, begitu ya. Seperti itu, Allah taala. Berikutnya, tapi ada tapinya di sini. Walakinahu takabal makruh wala yasjudu lisahwi. Akan tetapi orang yang melakukannya terhitung melakukan kemakruhan. Ya, walakinnahu takabal makruh, terhitung melakukan kemakruhan. Makruh itu bukan terhitung maksiat ya. Jadi makruh itu tidak terhitung maksiat. Bedanya sama haram. Kalau haram terhitung maksiat. Jadi bedanya makruh sama haram apa? Kalau makruh itu tidak terhitung maksiat. Makruh itu bukan kemaksiatan. Jadi kalau misalnya antum melihat seorang yang melakukan sesuatu yang makruh, jangan melihat orang tersebut sedang bermaksiat, enggak. Makruh itu bukan maksiat. Ya. Sesuatu yang enggak disukai aja, tapi bukan maksiat. Wala yasjudu lisahwi, dan dia enggak perlu sujud sahwi juga gara-gara hal itu. Enggak masalah. Tidak berdosa dan tidak sujud sahwi. Seperti itu. Terus wa'lam anna al-israra fil qira'ati wat takbirati wa ghairihima min al-adhkar huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsan. Ketahuilah, ini batasan israr, banyak yang nggak paham ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud sir itu kayak gimana? Yang dimaksud sholat sir, zikir sir, bacaan sir di dalam sholat itu seperti apa? Maka wa'lam, kata Imam An-Nawawi, annal israra fil qira'ati wa takbirati wa ghairihima, bahwa yang dimaksud sir ketika sholat, baik itu dalam bacaan Al-Qur'annya ataupun dalam takbir-takbirnya ataupun selainnya minal adhkari, dari zikir-zikir yang memang kita sir dalam sholat tersebut, huwa ayyaqulahu, hendaknya dia mengucapkannya bihaitsu yusmi'u nafsahu, sampai memperdengarkan pada dirinya. Jadi yang namanya sir itu bacaan oleh kita didengar oleh diri sendiri, bukan tidak didengar sama sekali, apalagi tidak menggerakkan bibir dan lidah sama sekali. Ada sebagian orang yang keliru, mereka sholat sir, kemudian bibirnya tidak bergerak, lidahnya tidak bergerak, dan membacanya dalam hati. Maka dalam hal ini menurut 4 mazhab sholatnya tidak sah. Harus dikasih tahu, sholatnya tidak sah. Kalau ada orang yang tidak menggerakkan bibir, tidak menggerakkan lidah, dan dia sholat dari awal sampai akhir begitu, maka menurut 4 mazhab sholatnya tidak sah. Terus gimana kalau lidah dan bibirnya bergerak tapi nggak kedengeran, cuma isyarat saja suaranya? Ada kan yang begitu juga? Maka tidak sah menurut 3 mazhab, tidak sah menurut Syafi'i, Ahmad, dan Hanafi, tapi sah menurut Maliki. Jadi lebih baik apa? Jangan dilakukan. Ini bahaya soalnya. Jadi lebih baik tetap membaca sampai diperdengarkan pada diri sendiri. Sampai perhitungannya begini. Ketika kita berada dalam kondisi yang tenang, sepi, itu kedengaran suaranya. Itu perhitungan minimal. Jadi yang namanya zikir ruku, zikir sujud, apalagi yang rukun-rukun qauli, takbiratul ihram, al-fatihah, syahadat, tahiyat, salam, maka ini wajib didengar oleh diri sendiri. Kalau pendengaran kita sehat, kalau keadaannya tenang, wajib. Kalau enggak bagaimana? Maka dalam pandangan 3 mazhab tidak sah sholatnya. Ya, ini penting. Seperti itu. Baik. Berikutnya. Wala budda min muqtihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahihas sam'i. ولا عارض له فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. Jadi Al-Imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya, wala budda, dan sudah semestinya, min nutqihi, ketika dia mengucapkannya, bihaitsu yusmi'u nafsahu, sampai dia mendengar suaranya, sampai dirinya sendiri, ya sampai didengar oleh dirinya sendiri.
Idza kana shahihas sam'i, tapi syaratnya kalau pendengarannya sehat. Kalau pendengaran nggak sehat ya kita harus sadar, oh pendengaran saya kurang sehat ya, berarti kalaupun nggak kedengeran dikira-kira sebenarnya kalau saya sehat kedengeran, begitu ya. Jadi jangan mentang-mentang harus didengar, pendengaran kita kurang sehat jadi keras banget gitu. Orang-orang jadi apa? Malah mengganggu orang yang lain. Wala aridolahu, dan tidak ada yang mengganggunya, tidak ada gangguan. Arid sesuatu yang ada atau tidak, ya, sesuatu yang datang atau pergi. Gangguan-gangguan. Jadi kalau kondisinya tenang, pendengaran kita sehat, harus bisa didengar oleh diri sendiri. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan, fa illam yasma', kalau dia nggak bisa mendengar padahal pendengarannya sehat dan juga tidak ada gangguan, lam tasihha qira'atu, maka bacaan yang nggak dianggap sah. Berarti kalau bacaan yang nggak sah, bagaimana sholatnya? Yang nggak sah, ya. Wala ghairuha, dan juga selain-selainnya dianggap enggak sah, minal adhkari, dari zikir-zikir yang dia baca enggak dapat pahala semuanya. Dan beliau mengatakan apa? Bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Tapi kami rinci, ada perbedaan pendapat. Menurut Malikiyah tidak harus didengar oleh diri sendiri, namun tetap harus diucapkan walau dengan isyarat. Jadi bila khilaf di sini menurut mayoritas ulama, atau bisa jadi maksud tanpa ada perbedaan pendapat adalah dalam madhab, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena madhab yang lain ternyata ada yang berbeda, yakni madhab Malikiyah. Madhab Malikiyah berbeda, mereka menganggap tetap sah selama bibir dan lisan terucap walaupun tidak didengar oleh diri sendiri. Namun tentu saja amalan yang mesti kita amalkan adalah lebih baik mengikuti pendapat mayoritas ulama, karena ini lebih aman dan keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Khair, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Silakan Kak Anas dulu. Ya. Bagaimana kemudian kita sedang sholat sir, kemudian ada orang kok berisik banget, berarti kita membaca Al-Quran dengan tujuan untuk memberikan peringatan pada orang yang ngobrol dan berisik tadi. Apakah diperbolehkan? Maka ini hukumnya telah berlalu. Membaca Al-Quran, kemudian apa? Dengan maksud untuk berbicara pada orang lain. Sah nggak sholatnya? Kembali kepada niat. Kalau dia niatnya hanya untuk memberikan peringatan pada orang lain, maka tidak sah. Tapi kalau niatnya adalah baca Quran plus memberikan peringatan, maka sah, nggak masalah. Nggak masalah. Atau misalnya ayat-ayatnya ayat-ayat yang berhubungan dengan supaya tenang gitu. Fa idza quri'al Qur'ana misalnya begitu, baca ayatnya. Ya, maka dalam hal itu selama niatnya memang baca Al-Qur'an dan plus memberikan peringatan, tidak masalah. Tidak masalah berarti ya. Saudara silakan. Tadi dari paragraf di awal disebutkan hukumnya mustahab bagi imam dan orang yang sholat sendiri, sedangkan makmum tidak perlu mengeraskan bacaan imam. Ya, makmum tidak perlu. Nah, kalau misalkan ada makmum yang dia bacanya keras. Bagaimana kalau misalnya ada makmum bacaannya keras? Berarti kalau keras itu terdengar oleh orang lain, bukan hanya oleh dirinya sendiri. Tapi kalau kadar terdengarnya oleh dirinya sendiri, kemudian kita ada di sampingnya sempat terdengar, itu nggak masuk keras ya, itu masuknya sir. Jadi yang namanya keras itu benar-benar keras. Maka dalam hal ini berarti dia makruh. Tapi tidak sampai batal sholatnya, makruh. Sama seperti tadi. Jadi di tempat yang seharusnya sir dia jahar, makruh. Di tempat yang seharusnya jahar dia sir, maka juga makruh. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Makruh. Baik. Ada lagi? Di luar pembahasan, tapi masih nyambung sama sholat. Misalnya, kan yang terhitung satu rakaat itu supaya kita nggak masbuk gitu ya. Kan supaya terhitung satu rakaat, maka kita ikut rukunya imam. Kemudian kita datang ke masjid, imam sudah hampir mau ruku'. Boleh enggak orang yang baru datang, yang telat ini,
kemudian berteriak atau berkata, "Imam, tungguin dong, jangan ruku dulu, saya belum wudu." Ya, sering kalau lagi di asrama. Tungguin gitu. Jangan ruku dulu. Terus imamnya nambah lagi sampai udah selesai, kira-kira udah sepi baru dia ruku. Pertanyaannya nih, orang yang bilang tadi boleh apa enggak? Boleh apa? Boleh saja. Jawabannya adalah, tapi ragu kayaknya nih. Jawabannya adalah boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Jadi nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Ya dia bukan orang yang sholat, mau teriak-teriak juga nggak masalah. Kecuali kalau makmumnya yang teriak. Kalau makmumnya yang teriak kayak batal sholatnya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya, tapi jangan dicontoh ya, gitu. Makruh ya. Walaupun makruh itu bukan maksiat, tapi menjadi aib kalau terus-terus dilakukan oleh santri. Jadi santri itu harusnya yang makruh ditinggalkan. Jangankan yang makruh, yang syubhat saja ditinggalkan. Jadi kalau kelasnya santri bukan sudah meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang makruh. Kalau hanya meninggalkan yang haram itu kelasnya orang-orang awam. Begitu. Jadi santri harus satu level di atas orang-orang awam. Meninggalkan yang makruh berarti. Jadi pikiran santri jangan begini, wah ini makruh nggak apa-apa diamalkan, ini sunnah nggak apa-apa ditinggalkan. Bukan, pikiran santri harus satu level di atas orang awam. Ini makruh tidak akan saya amalkan, ini sunnah harus saya kerjakan. Begitu. Kalau hanya mengerjakan wajib dan meninggalkan yang haram, yaitu levelnya level orang awam. Begitu ya. Allahu ta'ala alam. Baik, ada tanyakan lagi? Wih, kok jadi banyak sih? Fadal Ustaz. Tadi permasalahan yang mengenai bermakmum dengan yang sholat sunnah. Apa ketika kita bermakmum itu mendapatkan pahala berjamaah juga? Kita bermakmum di belakang orang yang sedang sholat sunnah. Pertanyaannya, apakah kita mendapat pahala jamaah? Maka jawabannya ya, pahala jamaah. Jelas Nabi SAW malah menyuruh seseorang untuk sholat kan. Ketika ada orang yang telat, Nabi bilang, siapa yang mau sedekah? Sedekah apa? Temenin dia sholat. Supaya apa? Supaya dia tetap dapat sholat pahala berjamaah. Jadi jangankan orang yang lagi sholat sunnah, orang yang enggak pengen sholat sunnah saja boleh langsung sholat sunnah mutlak. Untuk apa? Untuk dianya dapat pahala sedekah, si orang yang sholat fardunya dapat pahala berjamaah. Begitu ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya di rumah, sebaik-baik sholat perempuan itu kan di rumah ya. Sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Tapi kalau misalnya di rumah, misalnya para istri misalnya protes, oh kalau di rumah pahalanya cuma satu, tapi dapat keutamaan sholat di rumah. Jadi dia dapat pahala satu, tapi dapat pahala dari sisi yang lain, yaitu apa? Keutamaan sholat di rumah. Tapi misalnya ada perempuan yang rakus dapat pahala gitu, nggak apa-apa, rakus dapat pahala bagus. Pengen sholat di rumah, dapat keutamaan banyak, plus pengen dapat pahala jamaah. Gimana caranya? Dalam tanda kutip, paksa suaminya suruh sholat lagi di rumah. Jadi, atau misalnya suaminya sholat ba'diyahnya di rumah, kalau dia ada ba'diyah. Jadi jangan ntar nungguin suami gitu. Kenapa? Sholat ba'diyah, saya pengen sholat supaya dapat sholat jamaah, kayak gitu. Seperti itu. Allah Ta'ala. Ustaz, sebenarnya pertanyaan saya nggak berhubungan dengan Ustaz Kamil, tapi saya jadi ingat gitu. Iya. Begini, misalkan ada orang yang nggak paham nih, ya kan ini kan kita paham, berarti boleh berjamaah pada orang yang sholat sunnah. Betul. Nah, terus kemudian orang yang jadi imam ini dia nggak paham, ketika kita nempelin kaki kita. Iya. Dia ngangkat tangan atau ngegeser ya. Itu mah mending. Ada yang waktu itu. Ya, kalau misalnya dia nggak paham ya nggak apa-apa, teruskan saja. Karena tidak butuh niat. Imam itu nggak butuh ngubah niat. Yang butuh niat itu makmum. Jadi tetap sah. Jamaahnya tetap dihitung. Selama makmum meniatkan diri jamaah, pokoknya tetap dihitung. Imam nggak butuh ngubah niat. Ya, imam itu tidak butuh ngubah niat. Yang butuh niat jamaah itu adalah makmum, bukan imam. Yang butuh niat jamaah itu sekali lagi makmum, bukan imam. Jadi kalau imamnya geser-geser, imamnya tetap bilang nggak mau, pokoknya terus aja sholat, gak apa-apa. Ya, nanti selesai sholat boleh diajak ngobrol begitu. Ya, Allah Taala. Silakan. Ada tadi yang di belakang dulu, Silakan. Iya itu. Ya, betul. Apakah
ketika diperbolehkan membaca surat dalam satu rakaat mesti berurutan atau enggak, maka ini berarti sama hukumnya dengan apa yang telah dibahas dulu. Sunnahnya maka berurutan. Kalaupun enggak berurutan, maka jangan ke belakang. Ya, seperti sebagian sahabat atau salah seorang sahabat yang selalu membaca atau menambahkan surat Al-Ikhlas. Pokoknya baca apapun surat awalnya harus itu dengan Al-Ikhlas. Begitu. Ya, jadi tidak masalah. Kalaupun tidak berurutan, yang penting jangan ke belakang. Misalnya kita baca Zalzalah, maka jangan baca Ad-Duha setelah itu. Jadi setelahnya. Ya, setelah Zalzalah itu pilih yang mana. Walaupun yang paling utama langsung setelah surat itu apa? Langsung berurutan. Sama seperti urutan rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Disunahkan berurutan. Begitu. Allah taala. Sudah ada yang tanyakan lagi? Tadi? Gimana? Harus apa sunnah? Saat satu rakaat ataupun dua rakaat sama saja hukumnya sama dengan seperti kita yang telah bahas. Boleh dia yang paling utama adalah langsung surat setelahnya. Kalau misalnya enggak langsung surat setelahnya, boleh enggak boleh. Yang penting jangan ke belakang. Turun terus ke bawah mengikuti susunan mushaf. Mengikuti susunan mushaf. Gimana? Nah, kalau potongan ayat bagaimana? Yang penting adalah habis tema. Yang penting habis tema. Iya, dalam satu rakaat itu harus habis tema. Jadi kalau misalnya kita tema pertama ini, boleh nggak kemudian baca lagi tema berikutnya? Boleh-boleh saja. Cuma dijeda kalau misalnya dijeda dengan basmalah. Kalau baca potongan surat yang baru, dan diutamakan adalah misalnya bacaan pertama potongan Al-Baqarah, bacaan kedua potongan Ali Imran, bacaan ketiga potongan An-Nisa. Nggak masalah selama satu tema. Salat wajib gak masalah. Satu tema. Tapi kan dalam tanda kutip kayak orang kurang kerjaan aja gitu kan, masih banyak surat-surat pendek gitu yang bisa gitu kan. Imam An-Nawawi kan bilang membaca surat pendek yang sempurna lebih utama daripada membaca surat panjang tapi nggak sempurna. Begitu kan. Ya, begitu. Hai, ada lagi tanyakan? Ada mau nanya? Mas ada, silakan. Ya, silakan. Gimana? Salat apa? Masbuk salat tahajud. Terus? Iya. Tapi imamnya? Ya witir kan bagian dari tahajud. Ada makmum, ya, ikut niat tahajud. Imamnya witir. Witir itu bagian dari tahajud. Semuanya disebut qiyamul lail. Kalau witir kan 3, terus sholat tahajud ada batasan rakaat nggak? Pengen 2 rakaat atau pengen 3 rakaat? Pengen 2 rakaat atau pengen berapa rakaat? Misalnya saya pengen tahajud 2 rakaat. Ternyata imamnya 3 rakaat, ya sudah, di rakaat kedua salam saja. Paham? Paham ya? Misalnya kita pengen niat tahajud, atau misalnya begini. Kita pengen niat sholat maghrib, tapi ternyata imamnya sudah sholat isya. Sholat enggak? Ya sholat. Niat sholat maghrib. Terus gimana? Rakaat ketiga salam, atau rakaat ketiga nunggu tahiyat akhir sampai imam tahiyat akhir juga salam, kita ikut salam. Ada 2 cara berarti. Dipahami ya? Begitu. Enggak ada masalah. Sama-sama, itu mufaroqah yang diperbolehkan. Jadi dia mufaroqah langsung salam, dan mufaroqah yang diperbolehkan. Kalau dia nunggu juga nggak masalah. Tahiyat akhir, tapi kan mau ngapain tahiyat akhir lama-lama banget? Ya. Tapi kalau misalnya antum pengen, kan ada keutamaan doa sebelum salam tuh. Ya doa sebanyak-banyaknya nggak masalah. Doa sebanyak-banyaknya nggak masalah. Tapi kalau pun antum niat mufaroqah salam, nggak masalah. Itu mufaroqah yang diperbolehkan. Tidak akan menghilangkan pahala jamaah. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Ya, silakan. Itulah kenapa Ustaz itu berkali-kali kalau sholat itu dibuka. Tujuannya itu untuk itu. Waktu ditutup ya. Terus kemudian ternyata saya dapati beberapa kali itu jadi yang kedua itu takbir Allahu Akbar gitu kan ya. Terus katanya kita lagi baca
Fatihah gambarnya sami Allahu liman hamidah. Tetap aja tangannya ditutup. Makanya berkali-kali itu ada yang itu minta dibuka. Nah akhirnya tadi. kan jadi buru-buru kan. Ini kan belum ruku gitu kan ya. Ini terus udah ini jauh itu terus itu gimana Ustaz? Dapat 1 rakaat atau enggak? Dapat 1 rakaat. Jadi kapan makmum terhitung putus jamaah dengan imam? Kalau dia kelewat 2 rukun panjang, 2 rukun gerakan yang panjang. Jadi kalau misalnya makmum masih diri, imam sudah sujud, itu masih terhitung. Tapi kalau imam sudah sujud yang kedua, makmum masih berdiri, putus jamaahnya. Karena rukun panjang. Apa itu rukun panjang? Yang pertama diri, yang kedua ruku', yang ketiga sujud. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud enggak kehitung. Jadi kalau dia ruku dan sujud masih kehitung. Tidak masalah, masih kehitung jamaah, tinggal diikuti saja. Ya, kalau misalnya khawatir begitu ya udah dibuka aja, atau dibuka misalnya 1 pintu yang kecil atau misalnya apa dibuka sedikit, yang penting bisa ngelihat jamaah yang di depan, begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Khair. Ada yang tanyakan? Cukup? Oh, terakhir ya. Gimana? Ya bebas mau masbuk mau enggak. Kalau masbuk yang pertama masuk, kalau masbuk yang pertama masuk terhitung jamaah atau tidak adalah ikut ruku tumakninah bersama imam atau tidak. Kalau si makmum masbuk ini sempat ruku dan dia bisa tumakninah sampai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka terhitung 1 rakaat. Ini kalau masbuk baru masuk salat. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Apa? Kalau jadi imam terus kan kalau waktu iktidalnya mungkin suaranya nggak kedengaran sama makmum. Terus baru kedengaran pas sujud Allahu Akbar. Jadi makmumnya ingatnya sami Allahu Akbar, terus imamnya gimana? Ya terus aja. Gimana kemudian kalau ada suara yang tidak terdengar? Imamnya sudah sujud Allahu Akbar, makmumnya sami Allah liman hamidah. Gimana? Ya terus aja, imam terus aja sholat, nanti makmum yang ngejar. Enggak masalah, enggak terputus jamaahnya selama tidak terlewat 2 rukun panjang. Begitu, Ustaz. Baik. Gimana, Ustaz? Ada yang mau sampaikan? Ini yang sering terjadi, misalnya santri ini imamnya sudah witir Ustaz, jadi udah mulai dan dia ketinggalan 2. Itu merokoknya dia lepas dari jamaah. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan kepada Abu Hurairah itu ikut aja dengan witirnya imam di rakaat kedua untuk salam gitu. Iya, begitu aja. Nah, selama ini enggak usah santri. Mereka sholat sendiri akhirnya. Iya. Oh. Kemudian nanti, tapi kalau ada kesempatan masih ada waktu, jadi biar ini tertib jamaahnya itu beberapa kali kan sering, apalagi sempat di sholat pertama dia sendiri gitu. Gimana? Kok bisa? Ya, itu dia. Kenapa itu bisa begitu? Jadi ngejar genapnya. Begini, sholat malam itu iktibarnya bukan jumlah. Paham nggak? Jadi bukan jumlah yang dikejar sholat malam itu. Jadi kalau misalnya antum harus 8 rakaat, enggak ada. Mau 2 rakaat enggak masalah. Itu. Yang penting itu ganjil. Jadi keliru kalau misalnya harus 8 rakaat, enggak, keliru ini. Jadi begini juga teman-teman santri, kalaupun nggak dapat ketika imamnya udah witir itu udah kategori udah sempurna, tutup dengan yang lain gitu. Nah yang sering terjadi, yang Abi maksudkan itu, ini timbang tindih si jamaahnya tuh. Jadi imamnya udah berapa rakaat, dianya keluar, jadi udah nggak enak juga dilihat dari sisi kejamaahannya. Jadi kalau misalnya niat sholat malam niat jamaah, sudah jamaah ikut imam aja semuanya. Nanti kalau misalnya setelah witir pengen nambah sendiri, kalau masih ada waktu, nggak apa-apa tambah sendiri silahkan. Tapi kalau misalnya sudah cukup nggak apa-apa, karena itibarnya bukan jumlah. Sekali lagi, sholat malam itu hitungannya bukan jumlah, patokannya bukan jumlah. Mau sholatnya 2 rakaat, kehitung tahajud, tambah witir 1. Mau sholatnya 2 tambah 1, mau sholatnya 4 tambah 3, mau sholatnya 8 tambah 3, bebas semuanya terhitung tahajud. Jadi nggak perlu ngejar jamaah sampai akhirnya malah, wah imam sudah rakaat kesekian, saya belum. Ikutin aja apa adanya imam sampai akhir, ya. Mau tadi misalnya imamnya sudah witir, kita niatnya sholat malam 2 rakaat, nggak apa-apa sholat. Atau misalnya niatnya ikut witir dulu, nanti setelah itu tahajud
setelah itu 2 rakaat juga boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Tidak masalah. Begitupun ketika tarawih. Ketika tarawih misalnya, kita sudah tarawih witir bersama imam. Malamnya boleh tahajud lagi nggak? Boleh. Walaupun tidak perlu tahajud, tapi kalau misalnya mau sholat malam, boleh-boleh saja. Jadi bukan haram, bukan makruh. Walaupun nggak perlu tahajud lagi. Jadi tahajudnya itu sudah terhitung, witir tadi dapat pahala tahajud. Tapi kalau misalnya mau nambah, bagaimana? Silakan. Karena tidak ada batasan jumlah dalam tahajud, tidak ada batasan jumlah dalam tarawih. Tidak ada batasan jumlah dalam tahajud, tidak ada batasan jumlah. Nabi SAW di salah satu riwayat mengatakan 11 rakaat di dalam Atilatul Ramadan. Di riwayat yang lain ternyata 13 rakaat. Sama-sama istri Nabi yang meriwayatkan. Kenapa? Karena Nabi itu nggak tiap malam di rumahnya Aisyah. Emangnya Nabi tiap malam di rumahnya Aisyah? Enggak. Nabi itu bermalam di beberapa istri yang lain. Maka cari dong hadis dari istri yang lain. Iya, cari dari hadis istri yang lain supaya tahu keadaannya. Bukan cari istri yang lain, bukan. Cari hadis dari istri yang lain. Saya mau ikut pendapat yang pertama. Cari hadis dari istri Nabi yang lain. Supaya apa? Supaya tahu keadaan Nabi tiap malam kayak gimana. Begitu. Ya walaupun boleh-boleh saja kalau mau nambah istri itu. ya boleh-boleh aja kan. Soalnya antum ngarahinnya ke situ. Begitu. Jadi lihat beberapa hadis. Ternyata Nabi juga kadang-kadang semalam nggak banyak, kadang-kadang cuma sekian rakaat. Sahabat yang menceritakan kalau Nabi sholatnya di masjid. Jadi nggak ada satupun ulama yang mengatakan, misalnya ulama salaf harus 8 rakaat, nggak ada. Bahkan kebanyakan ulama ketika tarawih 23 rakaat. Madinah, Mekah sampai sekarang 23 rakaat. Begitu. Ya. Mau 100 rakaat boleh nggak? Boleh banget. 1 rakaat tapi khatam Quran boleh nggak? Boleh banget. Jadi i'tibarnya bukan jumlah. Sekali lagi, i'tibarnya bukan jumlah. Ya, jadi jangan dipaksakan harus 8, enggak. Kalau misalnya waktunya panjang, lebih dari 8. Kalau waktunya mepet, enggak usah harus 8. 4 rakaat enggak apa-apa. Begitu, ya. Jadi lihat waktu aja, lihat waktu. Lihat waktu saja, jangan dipaksakan ke jumlahnya. Jadi lihat waktu, wah ini waktunya mepet nih. Ya sudah, sholat saja kira-kira, oh ini udah mau subuh, ya sudah witir. Atau misalnya hari Senin atau hari Kamis, waktunya mepet nih. Ya sudah sholat aja terus, sholat aja terus. Ini kayaknya kalau misalnya diterusin, udah mau habis waktu sahur, sudah langsung witir. Jadi jangan dipaksain ya, jangan dipaksain 8, jangan dipaksain. Yang penting akhirnya ada witir, mau 3 rakaat, mau 2 ditambah 1, mau 1 rakaat saja tidak masalah. Begitu. Ini masalah salat malam. Jadi jangan dipaksakan harus 11. Karena tidak ada satu dalil pun yang mengatakan harus 11, gak ada. Dan tidak ada ulama yang mengatakan harus 11. Gak ada ulama yang mengatakan misalnya kalau lebih dari 11, kalau kurang dari 11 gak sah tahajudnya, gak ada. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Gimana sudah? Kalau tadi saya salah malam kan misalkan tadi kan imam sudah witir kan, berarti witir ya, terus kemudian ternyata tadi yang makmum lihatnya 2 rakaat. Tadi itu sempat keluar ternyata katanya ketika di rakaat kedua makmum boleh salam. Boleh salam. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya imamnya 3 rakaat, makmum sudah niat 2 rakaat, maka tidak boleh mengubah jumlah rakaat. Tidak boleh mengubah jumlah rakaat. Karena niatnya sudah 2 rakaat sejak awal, maka di rakaat kedua bagaimana? Ya sudah, salam saja. Imamnya berdiri, kita ikut lagi sholat berdiri. Oh berarti ini witir kan? Saya niat witirnya 1 rakaat ikut imam. Selesai. Mudah. Mudah kan? Ya mudah. Tertib lagi itu, enggak kejar-kejaran, enggak kayak gitu. Ya, ikut aja. Jadi boleh imamnya beda rakaat sama makmum. Boleh. Yang enggak boleh itu kalau kondisinya qashar. Antum niatnya qashar. Perjalanan safar. Salat zuhur 4 rakaat. Saya pengen qashar 2 rakaat. Ini enggak bisa. Karena apa? Karena imamnya itmam. Imamnya menyempurnakan salat 4 rakaat. Ini enggak boleh. Kalau qashar enggak boleh. Kalau misalnya antum niatnya qashar, imamnya jadi 4, harus terus dihabiskan. Kalau misalnya antum niatnya begini. Kalau imamnya qashar, saya qashar. Kalau imamnya enggak qashar, saya enggak qashar. Boleh enggak? Boleh jawabannya. Boleh. Antum ragu, ini imamnya sebenarnya musafir bukan ya? Ya sudahlah, kalau imamnya qashar saya ikut qashar, kalau imamnya bukan musafir berarti enggak qashar, ya enggak apa-apa, saya ikut enggak qashar. Maka itu diperbolehkan, sah salatnya. Sah. Jadi enggak masalah. Yang enggak boleh itu adalah imamnya bukan musafir, kita niat qashar, kok imamnya bukan musafir, sudah.
itmamkan, sempurnakan salatnya, sempurnakan salat. Kalau imamnya yang qashar, makmumnya yang mukim, boleh enggak? Boleh, tapi imam salam, makmum diri lagi tambah. Imamnya salam, ya makmum diri lagi, tambahkan rakaatnya sendiri. Ya. Jadi nggak bisa ikut salam. Kenapa? Karena dia nggak sah, dia bukan musafir, harus nambah 2 rakaat. Sama seperti misalnya ada orang imamnya sholat maghrib, dia belum sholat asar. Asar dulu atau langsung ikut sholat maghrib? Boleh dua-duanya. Mau antum niatnya qadha asar dulu, antum niatnya sholat maghrib dulu, dipersilahkan. Kayaknya waktunya masih agak panjang nih, niat sholat asar dulu boleh, silahkan. Sholat asar dulu 3 rakaat ikut imam, tambah 1 rakaat lagi. Dia dapat pahala sholat asar, imam dan jamaah yang lain dapat pahala sholat maghrib. Jadi tidak masalah beda niat sholat, mau sunnah mau fardu, sholat fardu dan sholat fardu. Yang penting gerakannya sholat yang sama, bukan antara sholat jenazah dengan sholat yang lain, bukan antara sholat gerhana. Nah itu beda gitu ya. Yang penting gerakannya sama, jumlah rakaatnya beda tidak masalah, niat sholatnya beda tidak masalah, sunnah fardu sholatnya tidak masalah. Tidak ada permasalahan dalam itu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ini untuk nertibin aja di yang mulai nanti berantakan visi jamaahnya. Jadi antum terlambat, di pada saat terlambat berapapun imamnya itu ikuti aja. Jadi biar tertib yang ikhwan juga. Jadi dapat berapapun sesuai dengan nasihat Ustaz, ya sudah nanti ditutup dengan witir. Karena itu kasus apa yang ditanyakan Kanofi gitu. Apalagi kalau udah waktunya mepet gitu. Ya sudah dibungkus sama witir aja. Ya, gitu ya. Jadi nanti kalau Qiyamul Lail dan sebagainya ikut saja imam. Kalau waktunya masih renggang mau ditambah sendiri silahkan. Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Jadi itibarnya bukan jumlah. Wallahu ta'ala a'lam. Fa naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya